Kamu pasti sudah sering dengar kalimat ini. Kalau kamu punya diabetes, jangan makan nasi. Tapi apa jadinya kalau nasihat ini sebenarnya sudah ketinggalan zaman? Apa jadinya kalau penelitian terbaru justru menunjukkan ada beberapa jenis nasi yang tidak hanya aman untuk kadar gula darah, tapi juga membantu mengontrolnya? Untuk kamu yang hidup dengan diabetes, pradiabetes, atau bahkan hanya ingin menjaga kestabilan gula darah, video ini bisa jadi salah satu video paling penting yang kamu tonton minggu ini. Karena hari ini kita akan membahas 4 jenis nasi yang bisa kamu makan setiap hari tanpa rasa takut. Dan salah satunya bahkan dijuluki penyangga gula darah oleh para ahli gizi karena kemampuannya menjaga kadar glukosa tetap stabil. Jadi buang jauh-jauh anggapan bahwa nasi selalu musuh penderita diabetes. Nasi bisa kembali menjadi bagian dari hidupmu, lezat dan aman, asalkan kamu tahu jenis yang tepat. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video penting lain yang bisa membantu kamu mengontrol gula darah secara alami. Dukunganmu membantu kita menyebarkan informasi yang bisa membuat hidup jutaan orang jadi lebih sehat. Kita mulai dari peringkat keempat, yaitu nasi parboiled atau dikenal juga sebagai nasi yang sudah diproses dengan cara dikukus di dalam kulitnya sebelum digiling. Sekilas bentuknya mirip nasi putih biasa, tetapi proses pengolahannya membuatnya jauh lebih sehat. Dalam proses parboiling, nutrisi yang biasanya hilang saat penggilingan justru terdorong masuk ke dalam butiran beras, sehingga nasi ini tetap kaya vitamin B, mineral, dan antioksidan. Tidak hanya itu, struktur pati pada beras ini berubah menjadi lebih padat dan kompleks, sehingga dicerna lebih lambat oleh tubuh. Hasilnya, kadar gula darah naik secara perlahan, tidak mendadak seperti saat makan nasi putih biasa. Ini penting sekali bagi penderita diabetes, karena lonjakan gula yang tajam adalah salah satu penyebab utama kerusakan pembuluh darah, saraf, dan komplikasi lain dalam jangka panjang. Glycemic index dari nasi parboiled jauh lebih rendah dibandingkan nasi putih, biasanya sekitar 38-50, bahkan lebih baik dari beberapa jenis nasi coklat yang cepat hancur saat dimasak. Artinya kamu bisa tetap makan nasi yang enak dan pulen tanpa takut gula darah melonjak tajam 1 jam setelah makan. Bonus lainnya, nasi parboiled lebih tahan hancur dan tetap terpisah satu sama lain, membuatnya cocok untuk berbagai masakan seperti nasi goreng, nasi uduk, sup, salad, hingga lauk harian. Mudah ditemukan di supermarket, harganya terjangkau, dan bisa jadi solusi praktis untuk kamu yang ingin mulai mengendalikan kadar gula darah tanpa mengubah pola makan secara ekstrem. Di peringkat ketiga ada nasi liar atau wild rice. Jangan tertipu dengan namanya, karena sebenarnya ini bukan nasi dalam arti biasa, tetapi biji dari tanaman air yang tumbuh di danau-danau Amerika Utara. Meski begitu, manfaatnya untuk penderita diabetes sangat luar biasa. Nasi liar adalah salah satu sumber karbohidrat paling bersih dan alami yang bisa kamu pilih, karena kandungan seratnya sangat tinggi, kalorinya rendah, dan memberikan rasa kenyang yang lama. Dalam satu cangkir nasi liar yang sudah dimasak hanya ada sekitar 160-170 kalori, tetapi ada hampir 3 gram serat dan banyak mineral penting seperti magnesium, seng, fosfor, dan zat besi. Semua nutrisi ini bekerja sama untuk meningkatkan sensitivitas insulin, membantu sel-sel tubuh memanfaatkan glukosa lebih efisien, sehingga kadar gula darah tetap stabil lebih lama. Selain itu, nasi liar kaya akan antioksidan yang berfungsi melawan stres oksidatif di dalam tubuh. Stres oksidatif adalah salah satu penyebab utama kerusakan pankreas, pembuluh darah, dan mempercepat penuaan sel. Dengan mengonsumsi nasi liar secara rutin, kamu membantu melindungi organ-organ vital, memperbaiki peredaran darah, dan mencegah komplikasi jangka panjang yang sering ditakuti penderita diabetes. Teksturnya juga unik, agak kenyal dengan rasa kacang yang khas, membuat setiap suapan terasa istimewa dan memuaskan.
Karena nasi liar dicerna lebih lambat dibandingkan nasi biasa, kadar gula darah naik secara perlahan, sehingga kamu tidak akan merasa cepat lapar atau mengantuk setelah makan. Ini sangat membantu untuk mengurangi kebiasaan ngemil yang bisa memicu lonjakan gula. Dengan menjadikannya bagian dari menu makan malam, kamu akan merasa kenyang lebih lama, mengurangi asupan kalori total harian, dan perlahan-lahan membantu menurunkan berat badan. Cara mengolahnya juga mudah, cukup rebus dengan air dalam perbandingan 1:3. Biarkan hingga butirannya terbuka dan teksturnya menjadi lembut tapi tetap kenyal. Tambahkan sedikit minyak zaitun atau campur dengan sayuran rebus dan sumber protein sehat seperti ayam tanpa kulit atau ikan. Hasilnya adalah hidangan lengkap yang seimbang, kaya nutrisi, dan membantu tubuh tetap sehat tanpa rasa bersalah. Nasi liar mungkin terdengar mewah, tetapi semakin banyak tersedia di supermarket besar atau toko makanan sehat. Dan walaupun harganya sedikit lebih tinggi daripada nasi putih biasa, manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar, terutama bagi kesehatan gula darah dan metabolisme secara keseluruhan. Di peringkat kedua ada nasi basmati yang sudah melalui proses penuaan alami, sering disebut aged basmati rice. Jenis nasi ini adalah pilihan terbaik untuk penderita diabetes karena memiliki struktur pati yang unik dan indeks glikemik yang jauh lebih rendah dibandingkan nasi putih biasa. Proses penuaan basmati berlangsung selama 1-2 tahun, di mana butiran nasi kehilangan kelembapan berlebih, menjadi lebih padat dan aromanya semakin kaya. Hasilnya adalah nasi yang tidak mudah hancur saat dimasak, memiliki rasa kacang yang halus, dan yang paling penting, dicerna jauh lebih lambat oleh tubuh. Apa artinya bagi penderita diabetes? Ketika nasi basmati yang sudah tua dimakan, kadar gula darah naik dengan perlahan, tidak seperti nasi putih yang memicu lonjakan glukosa yang tajam. Dengan indeks glikemik sekitar 50, nasi basmati ini membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil setelah makan dan mengurangi kebutuhan tubuh untuk memproduksi insulin dalam jumlah besar. Hasilnya, tubuh tidak cepat lelah, rasa lapar berkurang, dan kamu merasa lebih berenergi lebih lama. Ada satu trik sederhana yang bisa membuat nasi ini semakin bermanfaat. Setelah dimasak, biarkan nasi benar-benar dingin lalu simpan di kulkas selama minimal 12 jam. Kemudian panaskan kembali sebelum dikonsumsi. Proses pendinginan ini mengubah sebagian pati menjadi resistan starch atau pati resisten. Jenis pati ini bertindak seperti serat, tidak dicerna di usus halus, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Selain itu, pati resisten memberi makanan bagi bakteri baik di usus, meningkatkan kesehatan saluran pencernaan, dan membantu menyeimbangkan metabolisme secara keseluruhan. Cara memasaknya pun mudah dan tidak membutuhkan keterampilan khusus. Gunakan perbandingan air 1:1,5 atau 1:2. Masak dengan api kecil hingga nasi matang dan butirannya tetap terpisah. Tambahkan sedikit minyak kelapa atau minyak zaitun untuk memperkaya rasa dan membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak dari lauk pauk yang disajikan bersama. Kombinasi rasa, aroma, dan manfaat kesehatan membuat nasi basmati yang sudah melalui proses penuaan menjadi salah satu pilihan terbaik untuk mereka yang ingin tetap menikmati nasi tanpa mengorbankan kestabilan gula darah. Dengan sedikit pengetahuan dan kebiasaan yang tepat, kamu bisa menjadikan nasi ini bagian dari menu sehari-hari dan tetap menjaga tubuh tetap sehat. Peringkat pertama, nasi merah. Inilah bintang utama kita hari ini dan alasan kenapa kamu tidak perlu takut makan nasi setiap hari. Nasi merah sering dianggap nasi diet, tapi sebenarnya ia adalah sahabat sejati bagi penderita diabetes. Biji-bijinya masih utuh dengan kulit ari dan lembaganya, sehingga kaya serat, vitamin B, magnesium, dan antioksidan. Semua nutrisi ini bekerja sama untuk memperlambat penyerapan gula, membuat kenaikan glukosa setelah makan lebih landai dan stabil.
Jadi tidak ada lagi lonjakan gula yang bikin kamu mengantuk atau lapar lagi 1 jam kemudian. Yang paling menarik, nasi merah memberi rasa kenyang yang tahan lama. Seratnya membantu pencernaan bekerja lebih pelan, usus lebih sehat, dan hormon lapar lebih seimbang. Hasilnya, kamu jadi lebih mudah mengontrol porsi makan dan bahkan bisa menurunkan berat badan tanpa harus merasa tersiksa. Cara memasaknya juga bisa membuat nasi merah jadi makin bersahabat dengan gula darah. Cukup rendam beras sekitar setengah jam sebelum dimasak supaya teksturnya lebih pulen. Dan ada trik tambahan yang jarang orang tahu. Setelah matang, biarkan nasi dingin lalu simpan di kulkas semalaman dan panaskan kembali sebelum makan. Proses ini mengubah sebagian pati menjadi pati resisten yang bekerja seperti serat dan bikin gula darah naik lebih pelan lagi. Dan jangan kira nasi merah itu membosankan. Kamu bisa bikin banyak kreasi lezat. Jadikan sebagai nasi campur sehat dengan lauk sayur tumis, tempe, dan ayam panggang. Bisa juga jadi nasi goreng sehat dengan banyak sayuran, telur, sedikit minyak, tanpa kecap manis berlebihan. Atau jadikan bowl hangat dengan jamur, brokoli, kol ungu, dan taburan wijen di atasnya. Setiap suapan terasa enak sekaligus bikin tubuh kamu berterima kasih. Kuncinya tetap satu, porsi yang pas dan kombinasi lauk yang tepat. Jangan lupa lengkapi dengan sayur non-tepung dan sumber protein seperti tahu, tempe, atau ikan supaya gula darah makin stabil. Dengan sedikit kebiasaan baru seperti ini, kamu bisa terus menikmati nasi setiap hari tanpa rasa bersalah, tetap merasa kenyang, berenergi, dan menjaga gula darah tetap terkendali. Rasanya seperti menemukan cara makan yang lebih cerdas, bukan lebih ketat. Jadi sekarang kamu sudah tahu, nasi bukan musuh kalau kamu memilih jenis yang tepat. 4 jenis nasi ini, parboiled, nasi liar, basmati tua, dan tentu saja nasi merah, bisa jadi senjata rahasia untuk jaga gula darah tetap stabil setiap hari. Tidak perlu diet ekstrem, tidak perlu hidup tanpa nasi. Cukup ganti jenis berasmu dengan pilihan yang lebih sehat, dan kamu akan merasakan bedanya. Lebih bertenaga, tidak mudah lapar, dan gula darah lebih terkendali. Bayangkan, setiap kali makan, kamu bukan hanya mengisi perut, tapi juga membantu tubuh bekerja dengan lebih baik, menurunkan peradangan, dan menjaga pankreas tetap sehat. Semua itu bisa dimulai dari piring nasi yang kamu pilih hari ini. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan dan bikin kamu semangat untuk makan lebih sehat, jangan lupa klik tombol like. Ini cara termudah mendukung channel ini supaya kita bisa terus berbagi informasi penting untuk semua pejuang diabetes. Bagikan juga video ini ke keluarga atau teman yang sedang berjuang mengontrol gula darahnya. Bisa jadi inilah solusi sederhana yang mereka butuhkan. Dan tentu saja tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di video berikutnya kita akan membahas 3 lauk harian yang kelihatannya sehat, tapi diam-diam bisa bikin gula darah melonjak lebih tinggi dari makanan manis. Kamu pasti tidak mau ketinggalan.